Ya pemirsa, kita kembali di Lunch Talk. Namun sebelum kita lanjutkan dialog kita, simak dulu visi sejumlah siswa dan siswi sekolah menengah kejuruan berikut ini. Pengennya sih jadi technical support di kantor cyber. Kenapa kok tertarik sama bidang teknik? Karena saya dari dulu udah hobi dengan komputer. Akhirnya kalau dari SMP juga udah hobi, terus SMK mau pengen kesini aja. Di dalam bidang teknik komputer jaringan, gimana ya? Banyak sih peluang kerjanya. Kerja di bidang apa profesinya? Ya itu security system sih pengennya. Sekarang ini tuh zaman udah canggih kan, di mana-mana udah ada internet. Nah di situ saya pengen jadi bagian dari itu. Dia pengen ngembangin lagi teknologi internet, gimana teknologi bisa kembang lagi. Saya sih pengen berwirausaha aja. Awalnya sih pengen kuliah dulu baru bisa kerja kayak gini. Pengennya sih ngajar jadi guru, cuman nanti ke sekolah luar biasa, cuman ngambil lebih ngajarin ke teknik ke komputernya gitu. Di bidang ya kantor, tapi di bagian marketingnya kayak penjualan rumah gitu kan pasti butuh marketing. Nah kita keluaran SMK 22 yang handal. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Nah, tadi di akhir segmen 2 tadi Bu Nina sempat menjabarkan tuh Pak, keinginan para user dari UMKM tentu lebih spesifiknya. Di manakah tenaga kerja ini bisa didapatkan sebenarnya oleh para user Pak? Kalau lihat tadi itu teman-teman kayak cita-citanya sudah besar sekali ya Egan ya. Apakah lapangan pekerjaannya di luar sana sebesar cita-cita mereka? Ya. Baik, terkait dengan apa yang ditanya Bu Nina, sebetulnya kita sudah ada fasilitas namanya bursa kerja online. Bursa kerja online itu di setiap provinsi ada bursa kerja online yang bisa diakses dan juga bisa diakses melalui web. Jadi sekarang sebetulnya sudah mudah bisa mengakses di mana alumni pelatihan yang sudah kompeten itu dihasilkan. Kejuarannya apa, programnya apa yang dia ikutin. Jadi kompetensi yang dimiliki apa itu sudah ada di informasi. Cuma memang ini yang perlu terus kita sempurnakan dan terus kita harus update karena memang memaintain ini yang memang perlu lebih diperhatikan gitu supaya bisa tersiar. Nah, terkait dengan sinergi dengan perusahaan, ini yang saya kembali ingin menekankan bahwa kami akan sangat senang apabila industri dunia usaha mau memanfaatkan balai latihan kerja. Karena balai latihan kerja yang ada di kami itu perlu ada satu informasi, perlu ada sentuhan, perlu ada satu kerjasama. Dengan demikian diharapkan output daripada kegiatan yang dihasilkan, pelatihan yang dihasilkan oleh BLK betul-betul sesuai dengan kebutuhan industri. Janji nih ya Pak ya? Janji. Ya, Pak? Yang sudah kami lakukan selama ini, contohnya di beberapa BLK kami yang kami dorong adalah kita mengkomunikasikan. Tahun ini kami istilahkan ada lelang program. Tahun ini target kami melatih sekian puluh ribu, sekian ratus ribu misalnya. Maaf, sekian ribu ya dalam satu BLK tersebut. Programnya ini saja, mohon informasi dari industri. Cocok nggak? Kalau tidak cocok kami revisi. Yang kedua, di dalam mendesain kurikulum, substansi pelatihan, kami kami komunikasikan dengan industri pemakai, calon pemakainya. Cocok nggak desain programnya ini? Kalau tidak cocok kita sesuaikan. Itu yang kami lakukan. Ada target tertentu Pak di tahun 2015 ini ingin mencapai tingkatan seberapa nih di kekuatan BLK kita itu jumlahnya? Pak Menteri kami mengarahkan tahun depan kalau bisa secara bertahap kita target pelatihan yang dihasilkan untuk tenaga kerja kompeten itu sampai 1 juta per tahun. 1 juta per tahun. Luar biasa. Itu yang kita sedang dipegang janji ya Pak Hairul dan Trans ya Bu ya. 1 juta tuh banyak loh Pak. Betul Bu, betul. Asal benar-benar yang Bapak siapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Jangan sampai sudah disiapkan karena tidak sesuai dia balik lagi ke asalnya. Betul. Ini yang kami khawatir seperti tadi disampaikan 85 lulusan SMK terserap. Tapi terserap oleh siapa dan apakah sesuai dengan pendidikan dia? Kalau dia cuma asal bekerja aja kan sayang. Mubazir lagi jatuhnya. Sesuai dengan Harus minatnya sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Misalnya karena sangat terpaksa, padahal dia seorang desainer, sekolah lulus desainer. Tapi karena susah mendapatkan pekerjaan itu, jadi dia misal kerja asal aja, misalnya jadi customer service, kan keahlian mereka jadi tidak maksimal. Dan ini
tugas kita bersama, Ya, Pak. betul. Jadi, Saya menunggu gini Bu Nina, kalau lebih baik kita coba, saya minta informasi dari Apindo misalnya di Bu Nina, membuat peta kebutuhan tenaga kerja, di mana untuk kompetensi di bidang apa. Kami akan dengan senang hati akan memetakan sesuai dengan potensi balai-balai latihan kami. Nah, itu siapa? Kembali lagi sinergi Mulai itu ya, sekarang Pak, ya. Itu yang Oke. kami harus kita Nah, itu lakukan benar. bersama. Sebetulnya dari dunia usaha ada tidak sih ciri-ciri khusus yang spesifik mungkin Ya. kita memperhatikan dengan tren yang saat ini? Ada tidak sih ciri-ciri spesifik khusus ini yang dibutuhkan di dunia usaha itu lulusan yang seperti apa gitu? Ada tidak? ya sebetulnya tergantung ya. Kita semua sektoral itu membutuhkan dari mulai lulus SD sampai S3 pun dibutuhkan oleh dunia usaha. Lulus SD bahkan, Ya, lulus SD pun ada yang membutuhkan. Oke. Tapi yang lulus SD itu harus kerja apa, yang SMK seperti apa dan lain sebagainya. Memang harus ada database yang bagus dan kita harus benar-benar punya data dari masing-masing sektoral. Jadi supaya kita gampang karena sektoral Indonesia tuh banyak sekali ya. Jadi kalau kita bisa mempunyai data yang update, setiap saat kita bisa sampaikan kepada ya kita sama-sama ya Pak, kita secara terbuka bahwa saat ini yang dibutuhkan oleh sektor ini adalah bla 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 bla. Sektor ini adalah bla bla. Memang kami mengakui juga Apindo juga belum maksimal masalah data itu memang di Indonesia salah satu bagian dari masalah kita. Memang tidak update, tapi mari kita sama-sama apalagi menjelang MEA ini benar-benar ini jangan sampai kita nih tenaga kerja sebetulnya yang luar biasa tuh banyak anak-anak muda sekarang. Inovasinya bagus, industri kreatif didudukin oleh anak-anak muda seperti IT tadi, ada animasi dan industri kreatif lainnya banyak sekali. Tapi kan Indonesia begitu banyaknya, begitu luasnya, jadi jumlah yang pinter-pinter itu jadi terlihat sedikit dan kurang kampanye. Mari kita sosialisasikan, kampanyekan. Sebetulnya program beliau itu udah luar biasa. Tapi harus bagaimana supaya benar-benar penyerapannya juga kita sama-sama serap dan diidentifikasi rekrutmennya. Ya, ketersediaan BLK itu pun sesuai dengan referensi atau permintaan dari user sendiri, Pak, untuk bidang-bidang pekerjaan yang dilatih di BLK. Betul. Kami sedang mendata dan insya Allah 1-2 bulan ini sudah bisa diakses secara umum balai-balai latihan kerja sampai dengan kapasitasnya, potensinya, program yang dijalankan seperti apa, performan BLK-nya seperti itu ada di dalam web kami sehingga itu memudahkan. Pak, kalau mau izin kalau kita nyusunnya bareng-bareng mungkin lebih seru ya modulnya seperti Kebutuhannya seperti apa, terpenuhinya akan seperti apa. Baik. Terima Baik, kasih. Pak Hairul dan juga Bu Nina, kita lanjutkan lagi dialog kita di segmen selanjutnya. Masih ada segmen terakhir. Nanti kita akan bahas lagi lebih rinci ya. Bisa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.